Trailer terakhir untuk film Predator Badlands sudah dirilis kira-kira seminggu yang lalu, di mana trailer itu sepertinya telah memberikan gambaran yang berharga tentang film yang akan tayang di bulan November nanti. Dengan detail plot yang masih samar-samar, beberapa hal kemudian diketahui tentang Predator Badlands, yang mana film ini nantinya akan berlatar jauh di masa depan, dengan seorang predator muda yang bakal memburu mangsa yang tidak dikenal, dengan bantuan android dari Weyland-Yutani. Nah, semuanya ini sebenarnya sudah kita bahas di video teaser trailer pertamanya. Dan di video kali ini, gue juga tidak akan membahas trailernya. Namun di sini gue pengen ngebahas tentang beberapa teori paling menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar. Teori pertama dan yang paling banyak beredar adalah planet Badlands merupakan planet yang sama dari film Predators. Film Predators adalah film yang dirilis di tahun 2010 dalam franchise Predator, sekaligus merupakan film pertama yang membawa seri ini keluar dari bumi. Film ini berpusat pada sekelompok tentara bayaran dan penjahat berbahaya yang ditangkap dan dilepaskan di semacam kandang liar di sebuah planet asing agar para Yautja dapat berburu untuk bersenang-senang. Planet yang ada di film Predators ini dikenal dengan sebutan planet cagar alam atau Suaka Marga Satwa, yang merupakan planet tropis yang dipenuhi oleh hutan belantara. Nah, secara tujuan, planet ini berfungsi sebagai tempat berburu bagi predator super untuk menguji keterampilan mereka melawan mangsa berbahaya yang meliputi kelompok pembunuh manusia dan juga berbagai spesies mengerikan lainnya. Konsepnya itu mirip-mirip dengan planet yang ada di film Badlands. Namun, gue pribadi merasa kalau planet Badlands dan juga planet Suaka Marga Satwa merupakan dua planet yang berbeda. Tapi jika teori ini benar, maka ini akan menjadi sebuah kejutan yang luar biasa. Karena selain kita bisa merasakan kembali kehidupan di planet tersebut, kita juga bisa mengetahui para karakter yang selamat dari peristiwa di film Predators. Nah, teori yang kedua adalah pertarungan antara Predator dan Xenomorph yang akan terulang kembali. Dengan diperkenalkannya Weyland-Yutani ke dalam Predator Badlands, maka ini akan menjadi jalan pembuka, atau seenggaknya peluang bagi Xenomorph dan Predator untuk bisa bertemu kembali. Meskipun film Alien vs Predator mungkin telah direkonstruksi selama bertahun-tahun sejak pertama kali diperkenalkan, namun tampaknya kedua alien pembunuh ikonik ini akan kembali bertarung. Minat untuk mempertemukan kedua monster film ini juga semakin meningkat, meskipun kanonisitas crossover sebelumnya masih diperdebatkan. Badlands akan menjadi tempat yang tepat untuk mengejutkan para penonton dengan menghadirkan sosok Xenomorph dan juga Yautja untuk pertama kalinya sejak lebih dari 1 dekade yang lalu. Teori yang ketiga dan bisa dibilang cukup menarik adalah teori tentang Dek yang merupakan setengah manusia. Karakter protagonis yang bernama Dek yang ada di film Predator Badlands terlihat sangat berbeda dari predator yang lain. Dalam ceritanya, Dek ini dianggap sebagai orang buangan dan digambarkan sebagai sosok Yautja yang kerdil. Perbedaan fisiknya si Dek dapat dilihat dari wajahnya yang lebih ekspresif, hingga rambut dreadlocknya yang lebih tipis dan bentuk tubuhnya yang lebih ramping. Alih-alih menjadi yang terkecil di antara kaum Yautja, bisa jadi Dek sebenarnya merupakan keturunan setengah manusia, setengah Yautja. Dalam beberapa cerita, predator yang memiliki keturunan setengah manusia disebut sebagai The Fugitive atau predator buronan. Predator buronan pertama kali muncul di pesawat luar angkasanya saat mencoba melarikan diri di film Predator tahun 2018. Ketika pesawatnya terjatuh di bumi, dia ditangkap oleh Project Stargazer untuk dipelajari. Sementara beberapa peralatannya dicuri oleh seorang sniper bernama Quinn McKenna. Sang buronan kemudian melarikan diri dari tahanan dan pergi mencari teknologinya yang hilang. Sampai akhirnya dia terbunuh oleh predator yang lain dalam sebuah pertempuran. Jika teori ini benar, maka hal tersebut juga menjelaskan perbedaan fisiknya serta posisinya yang terpinggirkan di dalam masyarakat Yautja. Sebuah rahasia yang memilukan sehingga membuat Dek harus dipisahkan dari yang lainnya. Nah, teori selanjutnya yang beredar adalah planet Badlands sebenarnya merupakan planet bumi. Berlatar tahun 2100-an,
Predator Badlands tidak akan terikat oleh batasan historis lainnya, di mana latar masa depannya akan memiliki kesempatan untuk mendefinisikan narasinya sendiri. Dan mungkin hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan sentuhan fiksi ilmiah. Ada kemungkinan kalau planet yang konon menjadi tempat perburuannya Sidek, yang dianggap asing dan misterius, sebenarnya adalah planet bumi yang dirusak oleh bencana ekologis, yang kemudian memperkenalkan bentuk kehidupan baru yang mengerikan ke dalam ekosistemnya. Entah itu akibat intervensi Yautja, lendir hitam dari seri Alien, atau campur tangan genetik perusahaan Weyland-Yutani. Semuanya terasa mungkin, apalagi landscape dramatis film ini bisa jadi lebih familiar daripada yang terlihat di awal trailer. Nah, teori yang terakhir dan yang paling menarik adalah ketika Tia menjelaskan sosok misterius yang tidak bisa dibunuh di planet Badlands adalah engineer. Teori ini bisa dibilang cukup ekstrim, mengingat karakter engineer yang terlalu misterius. Namun jika merujuk pada kata-kata Tia, jelas bahwa makna dari Predator Puncak tentunya jauh lebih besar dari sekedar monster biasa. Di dalam semua trailernya, ada satu jenis monster besar yang selalu disorot dan bakal menjadi lawan bagi Dek di dalam filmnya nanti. Tapi besar kemungkinan kalau monster itu bukanlah Predator Puncak yang sebenarnya. Teori tentang kehadiran seorang engineer di balik topeng lawan misterius yang akan dihadapi oleh Dek akan sangat cocok dengan perkataan Tia, spesies prekursor cerdas yang pertama kali diperkenalkan di dalam film Prometheus, yang mana mungkin itu adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk mendeskripsikannya. Nah, melihat Predator mencoba menjatuhkan sosok bertopeng dengan susah payah, tentunya itu bakal menjadi sebuah hadiah yang ditunggu-tunggu bagi para penggemar. So, itulah tadi beberapa teori menarik yang sudah beredar di tengah para penggemar yang dengan sabar menunggu film Predator Badlands yang akan dirilis di tanggal 7 November nanti. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.